Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pekan ini Allah kumpulkan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita di tempat ini perkumpulan yang Allah ridhoi. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu ini. Juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebahagiaan hidup adalah tentramnya rumah tangga. Ini kebahagiaan yang mutlak bagi mereka yang hidup. Bagi mereka yang rusak rumah tangganya, hancur hubungan rumah tangganya, gajinya yang banyak tidak akan bisa melapangkan dirinya. Atau mungkin hartanya yang banyak tidak bisa mengademkan, menenangkan, mendinginkan hatinya. Ketika rumah tangganya rusak, hubungan dengan istrinya rusak, hubungan dengan suaminya perkelahian, hubungan dengan mertuanya kebencian, hubungan dengan iparnya permusuhan, tidak akan nyaman hidup. Betapa banyak orang yang mengatakan bahwasannya saya pulang ke rumah tidak nyaman. Saya ketemu suami tidak nyaman. Saya ketemu istri tidak nyaman. Coba bayangkan kalau kita punya tetangga saja, yang kita nggak nyaman kalau ngobrol sama dia. Kita sudah merasa nggak enak tinggal di lingkungan itu. Padahal kita nggak tiap hari ketemu tetangga kita. Kalau seandainya ketemu pun berapa menit sih ketemu tetangga. Tapi kita nggak nyaman kalau tetangga kita itu bukan orang yang baik. Bagaimana kalau yang ketemu kita setiap hari? Bangun tidur, buka mata, pertama kali muka dia duluan. Mau tidur, sebelum lihat yang lain, dia di samping kita. Kita lagi apapun, dia ada di sekitar kita. Lalu kita nggak nyaman dengan dia. Bagaimana hidup? Nggak nyaman hidup. Nggak tentram hidup. Dari inilah dikatakan baiti jannati. Rumahku tuh surgaku. Karena kalau hubunganmu dengan orang rumahmu baik, dengan pasanganmu baik, itu surga untukmu. Kalau hubunganmu dengan orang rumahmu, kerabatmu, orang dekatmu jelek, bahagiamu yang kau upload di media sosial itu cuman cover. Bahagiamu belum sebenar-benarnya bahagia. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, kana fit tasa'um la kana fit salasah. Kalau seandainya ada sial yang sial merugikan kita, tentu ada pada 3. Pertama, tetangga. Kedua, ya tetangga berkaitan dengan pilihan rumah. Kedua, kendaraan. Ketiga, istri. Kenapa 3 ini dikatakan kalau andainya kau salah pilih, sial hidupmu? Artinya celaka. Karena 3 ini akan terus menyertaimu, bisa dikatakan 24 jam. Pergi kerja naik kendaraan, pulang kerja naik kendaraan, kemana-mana pergi naik kendaraan. Kalau kendaraan yang rongrong, setiap kamu pergi dia mogok. Setiap kamu mau pergi dia kempes. Kendaraan yang
menyusahkanmu. Rumah, tetangga, kalau tiap hari mengganggu dengan mungkin suara, mengganggu mungkin dengan perbuatan, mengganggu mungkin dengan lisan yang gibah. Begitu juga pasangan hidup. Maka kata Rasulullah, "Lau kana fi tasa'um, la kana fi salasa." Kalau seandainya ada dianggap sial, sial itu ada pada 3 ini. Para ulama menjelaskan bukan berarti kita menganggap 3 ini sumber sial, bukan. Tapi kalau salah satu dari 3 ini kau tidak memilih dengan baik, maka bisa jadi hidupmu sengsara. Sial hidup, sengsara. Maka untuk menenteramkan hidup, perbaiki hubungan kita dengan orang-orang dekat kita. Dengan istri, dengan suami, dengan mertua, dengan ipar, perbaiki. Jangan bilang, enggak, saya enggak butuh kamu, saya bodo amat, kamu ngambek, kamu marah, kamu enggak mau ngomong, saya bisa hidup merdeka tanpa kamu. Jangan, itu keangkuhan. Itu keegoan. Siapa sih orang yang bisa hidup sendiri? Ada waktunya kamu stroke, kamu butuh orang lain. Ada waktunya kamu gak bisa bangun dari tempat tidur, kamu butuh orang lain. Ada waktunya kamu tua, kamu butuh orang lain. Ada waktunya kamu terpuruk, kamu butuh orang lain. Gak ada orang yang bisa hidup sendiri, gak ada. Gak bisa orang hidup dengan keangkuhan dan keegoannya sendiri, gak ada. Itu ego dan keangkuhan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini kami putarkan bagi manusia. Hari ini kau di atas, besok kau di bawah, hari ini kau kuat, besok kau lemah. Itu sudah menjadi hukum alam, fitrah, sunatullah, itu terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kenapa? Baginda Rasulullah mengatakan, ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Langsung dia bilang aku orang terbaik. Bukan dalam rangka sombong, angkuh, bukan. Tapi dalam rangka bahwasannya, kalau kau menjadi orang terbaik dengan keluargamu, kau bisa mengkondisikan hidupmu tentram. Hidup ini kan buat tentram. Hidup ini buat nyaman. Hidup ini buat tenang. Apa hidup ini buat berantem? Ketemu mertua, diajak debat. Ketemu suami, diajak debat. Ketemu ipar, diajak cekcok. Kalau cekcok mulut nggak dia tanggepin, diajak cekcok di media sosial. Allahu Akbar, hidup seperti ini. Di mana ketentraman? Di mana ketenangan? Di mana kedamaian? Hati penuh dengan kepanasan, penuh emosi, penuh marah. Padahal yang menenteramkan itu adalah cinta. Yang menyejukkan itu sakinah. Kenapa dikatakan sakinah? Sakin itu asal kalimat dari tenang. Tumaninah itu tentram. Ja'ala bainakum sakinata mawaddah warahmah. Kami jadikan bagi kalian tenang, tentram, mawaddah, saling mencintai, rahmah, saling menyayangi. Coba kalau rumah sudah tempat ketentraman, itu di luar pengennya buru-buru pulang. Di luar malah merasa nggak nyaman. Langsung diingat di rumah ada anak yang ngajak ketawa, ada istri yang ngajak bicara, ada tempat yang tenang di rumah. Tapi kalau di rumah tempat berantem, begitu macet terurai dia bilang, kok nggak macet ya? Maksudnya apa? Pengennya macet sampai rumah sekaliannya jam 11 malam. Astagfirullahaladzim. Sampai rumah jam 11 malam tidur kalau bisa sebelum subuh udah berangkat. Ya subhanallah. Kenapa? Males Ustaz. Tentram begitu hidup? Nyaman begitu hidup? Enggak Ustaz. Saya ketemu kemarin. Masya Allah. Semoga Allah rahmati dia. Dia cerita dengan hidupnya. Kalau kekayaannya Masya Allah. Kekayaannya Masya Allah. Masih muda. Tapi dia bilang, Ustadz, istri saya itu kalau saya ngomong A, dia biasanya sampai D ngomongnya. A, B, C, D.
Artinya nggak ada saya ngomong kecuali dibantah. Dan saya bukan tipe orang yang suka berantem. Akhirnya banyak ngalah. Tapi ngalahnya dia disalah persepsikan oleh istri. Istri menganggap itu sebuah kemenangan terus untuk dia. Apa yang terjadi? Dia bilang, Ustadz boleh lihat, mungkin ba'dallah harta saya lebih, tapi saya malas pulang ke rumah. Dia nggak nyaman pulang ke rumahnya. Kenapa dia nggak nyaman? Karena di rumah bukan tempat kenyamanan ternyata. Di rumah ternyata tempat yang bahkan menyebabkan problem. Inilah makanya seorang harus pintar dalam berumah tangga. Jadi kalau ditanya kenapa harus pintar berumah tangga? Karena itu adalah sumber kebahagiaan hidupmu. Mau bahagia, perbaiki rumah tangga. Mau hidup penuh dengan panas, dengan gelisah, dengan ketidaknyamanan, rusak hubunganmu dengan pasangan. Yakin kau tidak nyaman. Yakin kau tidak nyaman. Hari ini kita bahas apa? Mertua. Mertua ini bagian dari hidup. Mertua ini orang harus dihormati, dicintai, dihargai. Betul, kita nggak mengatakan semua mertua pasti baik. Tapi baik atau jeleknya mertua itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan mertua adalah bakti. Jangan kita bilang mertua saya nggak baik Ustadz, jadi saya nggak wajib taat sama dia. Siapa bilang? Mertua saya nggak baik Ustadz, jadi saya boleh bantah dia depan suami saya atau depan istri saya. Atau saya boleh merendahkan mertua saya karena dia juga hidupnya dari saya Ustadz. Siapa bilang? Siapa bilang ketika kau telah memenuhi kebutuhan mertuamu, lalu kau boleh menghinakan dia depan anaknya? Ya kan saya yang hidupin dia Ustadz. Lalu ketika kau menghidupkan dia, kau merasa kau telah memberikan semua kebaikan kepada dia, hitung. Hitung kebaikanmu kepada mertua dan hitung kebaikan mertua kepada kamu. Saya mau tanya, umpamanya, mau nggak kamu kasih mobil terbagusmu untuk mertuamu? Ya nggak mau lah, Ustaz. Saya kasih mobil ya mobil-mobil yang saya nggak pakai paling. Oke, mobil terbagus saja kamu nggak mau kasih ke mertuamu. Mertuamu ngasih ke kamu anak yang dia cintai. Anak sama mobil mahal mana, Pak? Pasti mahal anak. Yang dia jaga, yang dia rawat, yang dia sekolahin, yang dia cium, yang dia gendong, yang dia khawatirkan begitu besar, kasih ke kamu. Begitu dikasih ke kamu bisa menguasai dia. Anaknya khidmat kepada kamu, anaknya melayani kamu, anaknya nurut sama kamu, anaknya patuh sama kamu, bahkan diajari anaknya supaya berkhidmat dan meladeni kamu. Bodoh bertindak, bodoh bersikap, bodoh berakhlak, yang akhirnya meretakkan keharmonisan. Sama seperti itu juga seorang wanita yang sampai dikatakan jangan cari laki-laki yang patuh sama suami karena nanti dia akan jangan cari suami yang patuh sama ibu karena dia ikutin ibunya akan meninggalkan kamu. Ya subhanallah. Sebagian wanita pengen suaminya lebih mendahulukan mertuanya. Ini kan wanita yang egois. Coba ditanya sama wanita seperti ini. Wahai mbak, wahai ibu, oh janganlah, jangan begitu. Lah sekarang, kau tidak mau anakmu begitu, tapi kau perlakukan suamimu seperti itu. Adil atau tidak adil? Orang tuanya bisa menyebabkan dia mencintaimu karena kepatuhanmu ketika dia meladeni orang tuanya. Ini yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian wanita. Ketika seorang wanita rela mengalah untuk mertua, lalu si suaminya orang yang berakhlak, yang berakal, apa yang terjadi? Pasti si suami akan mencintai dan tumbuh empati yang besar kepada istrinya. Ini istri yang baik, yang rela berkorban, istri yang patuh, yang dia mencintaiku, dan dia rela mendahulukan orang tuaku untuk kebutuhan dia. Dia akan mencintai, suami akan mencintai istri seperti ini. Secara tabiat jiwa yang benar akan mencintai. Ini kita bahas dari buku Kesalahan-Kesalahan Istri di poin yang kedua.
Di poin yang kedua di buku terjemahan halaman 19, di buku bahasa Arab di halaman 6. Qillatul mura'ati zaujah liwalidi zauj. Sedikitnya perhatian pasangan kepada orang tua pasangan. Nggak peduli kepada mertua. La raiba anna li zaujah ala zauj haqqun ikramuha. Tidak lagi diragukan bahwasannya istri memiliki hak terhadap suami untuk dimuliakan. Istri punya hak untuk dimuliakan. Istri punya hak untuk dihormati. Istri punya hak untuk diberikan yang menjadi hak dia. Di antara memuliakan istri adalah memberikannya tempat tinggal yang merdeka sendiri. Itu hak istri itu. Gak boleh. Hak istri makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, ini hak istri, ini hak dasar. Gak boleh istri gak dikasih ini. Kalau ada suami tidak bertanggung jawab tentang hal-hal ini, maka suami tersebut bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Tempat tinggal walaupun bukan beli, tapi dia punya tempat tinggal. Makan yang dianggap cukup, dia punya hak. Kemudian dia juga punya hak tentang ilmu pendidikan agama. Si istri punya hak menjalankan agamanya. Si istri punya hak belajar ilmu agamanya. Juga diantaranya kesehatan. Istri punya hak dijaga kesehatan. Ketika dia sakit, dia punya hak minta kepada suami untuk berobat. Hak dia. Itu hak-hak dasar yang gak boleh diganggu. Walaupun nanti terkadang dalam aplikasinya, si istri juga perlu melihat kemampuan suami. Dia tidak boleh memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan suami. Di sini saya ingin menekankan bahwasannya memberikan tempat tinggal yang merdeka sendiri itu hukum asalnya adalah hak istri. Itu hak istri. Berkata Imam Kasani rahimahullah ta'ala, "Lau aradal zauj an yuskinaha ma'a dharratiha aw ma hammatiha kal ummi zauj aw ukhtih aw banatih aw min ghairiha wa aqaribiha fa abad alaihi an yuskinaha fil maskan munfarid li'annaha rubbama yu'dinaha yudarrirnaha fi masakinah wa ibauha dalilud darar." Berkata Imam Kasani di dalam kitab Bada'i'is Sana'i, kalau seandainya seorang suami ingin yuskinuha ma'adarratiha, menyatukan istrinya bersama madunya. Artinya istri pertama, istri kedua dipaksa sama suami tinggal bareng. Itu nggak boleh. Istri punya hak untuk tinggal sendiri. Oh enggak, pokoknya kamu harus damai sama istri, sama adik ipar, adik doroh, adik madumu. Ya damai silahkan, ninggalin serumah ya belum tentu bisa. Ini terjadi Pak. Ya ditinggalkan serumah dalam keadaan dia kira Nabi saja nggak pernah menyatukan istrinya dalam satu rumah. Ini Nabi. Yang Nabi paling pandai bersikap, paling bijak berbicara, paling bagus akhlaknya. Nggak pernah menyatukan. Pernahkah Aisyah disatukan dengan Asma binti atau dengan Hafsah? Nggak pernah. Walaupun bertetangga, iya. Maka para ulama mengatakan makruh menyatukan seorang perempuan dengan madunya. Makruh. Bahkan kalau si wanita tadi tidak mau, hak dia untuk tidak disatukan. Begitu juga di sini dikatakan atau disatukan dengan hamatiha, hamati kerabat seperti mertua atau ipar atau anak tiri. Jadi anak si suami berarti anak tiri dari si perempuan. Enggak, kalau dia nggak mau itu hak dia. Jadi seorang duda
menikah dengan seorang perempuan. Si duda bilang, saya punya anak, mau nggak tinggal sama anak saya? Kalau dari awal si perempuan mengatakan, saya nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak siap, maka jangan dipaksa. Tapi kalau si suami bilang, atau dari awal sudah bilang, saya mau menikahin kamu, tapi saya tetap harus bawa anak saya. Kalau kamu mau, kita sepakat oke, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau dia mau, berarti dia ngalah dari hak dia. Tanazul namanya. Kalau dia tidak mau, berarti dia tetap pada haknya. Ketika dia tetap pada haknya, si laki-laki punya hak untuk memilih mau lanjut atau tidak. Nggak boleh dia paksakan tentang hal itu. Begitu juga tidak boleh dia memaksakan si perempuan untuk tinggal bersama kerabatnya. Maksudnya kerabat perempuan atau kerabat laki-laki. Pak Abad, kalau si perempuan tadi enggan dan tidak mau tinggal kecuali di rumah sendiri, maka harus dilakukan. Karena li'annahunna, karena kerabat-kerabat perempuan tadi bisa jadi mengganggu. Dalam kutip, bisa jadi mengganggu kebebasan, bisa jadi mengganggu kemerdekaan dalam mengharutur rumah tangga, bisa jadi dia merasa tidak nyaman dengan beberapa hal. Yudarrirunaha fi masakinnya. Faibauha dalilun doror. Kalau dia tidak mau, maka itu dalil bahwasannya dia terganggu. Jadi ini hukum asal. Hukum asal tidak boleh istri dia dipaksa untuk tinggal bersama mertua. Hukum asalnya adalah sendiri-sendiri. Walakin akan tetapi otak tadil hal bi an yaskinu zauj ma walidiha. Kadang-kadang keadaan mengharuskan suami menyatukan istri dengan orang tua suami. Au yahtaju walidahu ila sukna ma'ahu fil manzil. Atau bisa jadi orang tua dari si laki-laki butuh tempat tinggal bersamanya di satu rumah. Kalau si istri mengizinkan dan si istri mau tanazul, itu akhlak yang baik. Nah, ini juga rumah tangga terkadang bukan bicara hak dan kewajiban saja. Inilah yang dibutuhkan kedewasaan dalam rumah tangga. Kalau terus berkekeh, pokoknya hak saya mau tidur sendiri. Tapi kan nih si laki-laki punya ibu. Kalau ibu saya nggak saya tinggalkan sama saya, ibu saya sama siapa? Ya terserah, ibu kamu urus sendiri, tinggal di sana. Mau tinggal di Pantai Jombo, mau tinggal di kos-kosan, terserah. Yang penting saya sendiri. Kalau terus begini, ini kan berarti si istri tetap tetap memikirkan hak dia. Si suami berusaha memberikan pengetahuan, kalau nggak tinggal sama aku, ibuku akan doror. Bapakku sudah meninggal, umpamanya kasus. Ini yang dibutuhkan dalam rumah tangga kedewasaan. Tidak semuanya yang menjadi hak kita harus terus kita pertahankan. Untuk kebersamaan dan kebaikan bersama, kadang-kadang kita butuh mengalah dari hak. Oh ya sudah, tinggalkan dia di sini, sabar. Sabar. Loh enggak Ustaz, saya tetap enggak mau, pokoknya mertua jangan sama saya. Oke, kalau begitu kita kembali kepada posisi laki-laki. Si laki-laki berdiri di dua keadaan. Punya istri yang tidak mau mengalah dari haknya, punya ibu yang sangat membutuhkan dia dan tidak mungkin dia tinggalkan sendiri. Kau boleh memutus keputusan hidup, tapi tidak akan pernah ada keputusan hidup saya putus hubungan dengan ibu. Ibu bisa nggak jadi bekas ibu saya? Ya, istri boleh kau putus hubungannya dan itu halal di Quran. Ibu tidak halal kau putus hubungannya dan tidak akan pernah putus hubungannya. Sekarang ketika si suami mengambil keputusan, oke, karena kamu tetap dalam hak kamu dan hak kamu tidak mau berkurang, saya mengambil keputusan, saya mengambil ibu saya dan kamu saya putus. Pertanyaannya, berdosakah si laki-laki? Tidak berdosa. Mana yang dia zolimi? Loh kenapa kau putuskan saya?
memutuskan seorang wanita apakah zalim dan diharamkan oleh Quran? Pertanyaannya tidak. Tapi kalau dia ambil keputusan, ibu tetap dia ambil istrinya, ibunya dia putuskan. Dia taruh ibunya dalam keadaan orang lain yang ngurus. Haram bagi dia. Sekarang tinggal dua pilihan. Kalau si suami nggak bisa meninggalkan ibunya, si istri mengerti hal itu, tinggal siapa yang mau mengalah. Ini yang kita bilang kedewasaan dalam rumah tangga. Apakah pantas seorang istri memaksa terus? Enggak, pokoknya kamu sama saya, ibu kamu biarin. Jangan kamu yang ngurus. Tidak bisa. Quran memberikan solusi. Talak. Bahkan di Quran dikatakan talak itu halal. Disebutkan satu surat, namanya surat At-Tolak. Tapi Quran tidak pernah memberikan solusi memutus hubungan dengan orang tua. Bahkan orang tua yang musyrik, apa kata Allah? Kalau dia memaksamu berbuat syirik, jangan taati dia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Pergauli orang tuamu dengan baik di dunia. Laki-laki dilematis. Harus pilih mana dia dalam hidup. Ketika kau dilematis, jangan hanya pakai perasaan dan nafsu. Pakai ilmu agama. Pandang sesuai pandangan syariat. Walaupun mungkin berat bagimu memutuskan istrimu, tapi kalau itu yang harus dikatakan oleh syariat, mau dibilang apa? Mau dibilang apa? Kadang kita harus memotong bagian tubuh kita agar tubuh yang lain sehat, Pak. Kadang kita harus memotong, kadang sebagian perempuan harus memotong buah dadanya hanya untuk menjaga kesehatan tubuhnya yang lain. Kita pun dalam hidup kadang-kadang harus mengambil keputusan yang mungkin menyakitkan, tapi untuk menjaga kesehatan yang lain. Kalau tidak, terus dalam ombang-ambing dan kejelekan. Itu keputusan hidup. Suatu hari, Umar bilang sama Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, ceraikan istrimu." Abdullah bin Umar cinta benar sama perempuan ini. Cinta benar sama perempuan ini. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Umar bilang aku disuruh ceraiin istriku." Kata Rasulullah SAW, "Dengarkan Umar. Dia dengan berat hati, perempuan yang dia cintai, dia lepaskan. Kenapa? Karena ini jalan yang terbaik menuju surga." Itu kan mindset orang yang cari surga, Pak. Cari apa kita hidup ini? Perhatikan ini, perempuan juga pahami, cari apa kau berkeluarga? Cari apa berkeluarga itu? Cari surga. Kalau cuman ikutin perasaan, ikutin hati, terombang-ambing, akhirnya ketemu ibu berantem, ketemu istri berantem. Sama ibu salah, sama istri salah. Di kantor juga akhirnya nggak jelas pekerjaan gara-gara pikiran pusing. Di antara dua api yang berat. Pahamkan istrimu. Kecuali mungkin ibu masih ada yang ngurus. Mungkin masih ada saudara-saudara yang lain yang bisa bertanggung jawab. Kita bantu secara finansial walaupun dia nggak sama kita. Itu bisa. Dan nggak perlu. Dan tidak perlu. Seorang laki-laki yang membantu ibunya dan keluarganya bikin laporan ke istrinya. Nggak perlu. Laporan wajib dikasih tahu? Tidak. Kenapa? Karena yang wajib bagi laki-laki adalah memberikan 5 perkara tadi. Makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pakaian. Ini sudah terpenuhi, dia nggak perlu tahu lebih uangmu kemana. Kasih ke orang tua. Begitupun istri. Ketika dikasih suami, ini uang buat ke pasar, lebihnya buat kamu. Setelah buat pendidikan, buat anak-anak, lebihnya buat kamu. Begitu dia lebih, dia mau kasih orang tuanya yang memang itu udah milik dia. Nggak perlu dia lapor ke orang, nggak perlu dia lapor ke suami. Karena itu milik dia. Kata Syekh di sini, akan tetapi kadang-kadang keadaan mengharuskan suami mensatukan ibunya dengan istri. Maka suami mutalib bibir walidaih.
Wal ihsanu ila zaujih. Keadaan ini suami dituntut untuk bakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada istri. Keadaan ini harus dipahami. Kita bilang tadi, hak dan kewajiban itu sesuatu yang perlu ada batasan. Tapi itu jangan menjadi sebuah tembok yang tidak fleksibel. Harus fleksibel. Harus saling mengerti. Harus saling mengalah. Harus saling membantu. Walakin ba'du zaujat la tu'inu zaujaha ma'adzalik. Tapi sebagian istri gak mau bantu suaminya untuk itu. Faturidu an tantasar bih. Dia pengen menguasai, mendominasi kepada suaminya. Fala yakunu li ahadin siwaha nasibu minha. Bahkan dia berharap tidak ada siapapun yang boleh ngambil alih suaminya sedikit pun. Seolah-olah suaminya sudah punya dia murni dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Bal rubbama ta'addal amr bidzalik. Bisa jadi lebih daripada itu. Dengan apa? Faqamat bi'ida'i walidai zaujiha. Kadang-kadang lebih daripada itu. Apa yang terjadi? Kadang-kadang seorang istri berani menyakiti mertuanya. Membantah mertuanya. Bahkan membentak mertuanya. Bahkan meremehkan mertuanya. Yang lebih jelek lagi kadang-kadang menghasut, mengadu domba antara suami dan orang tuanya. Kalau seperti ini perbuatan wanita, wanita seperti ini tidak akan membuat adem rumah tangga kecuali bara. Bara pertikaian, bara permusuhan, bara kebencian. Tidak boleh bagi seorang istri atau wanita dia menambahkan api kebencian ini. Anggap saja orang tua suamimu itu orang tuamu. Kalau dia sedikit memberitahu, ya karena orang tua. Dia memberitahu. Kalau dia memberi nasihat, karena dia orang tua, memberi nasihat. Sekarang ini subhanallah, masalah-masalah kecil kadang. Masalah-masalah kecil, yang sering terjadi masalahnya apa? Ngurus cucu. Ngurus cucu. Si perempuan, si istri atau si ibu, anggap bahwasannya makan permen itu adalah sangat berbahaya. Bahkan berbahayanya hampir seperti rokok. Suatu hari dibawa ke rumah mertua, mertua sedang luar biasa kepada cucu. Cucu datang sekali-sekali, dibawa ke toko Indomaret, disuruh ambil semuanya. Mau ambil apa ambil, dari mulai permen karet, coklat, es krim, dibawa pulang. Si menantu marah. Ini anak saya, jangan kasih permen. Subhanallah, masalah permen kau angkat suaramu kepada mertua. Ya tapi permen ini serius Ustaz. Ya permen serius. Tapi bagimu itu kamu dari kecil juga makan permen. Kamu tuh produksi permen dari kecil juga sama. Makan permen, makan coklat. Artinya gimana? Coba bijak bersikap. Dia orang tua dengan pemikiran di zaman dia. Dan kita, anak sekarang yang punya pemikiran zaman kita. Ada sedikit perbedaan. Siapa yang harus diikuti? Nggak ada yang harus diikuti, tapi harus saling mengerti. Harus saling bersikap. Pantaskah kita bersikap kasar kepada dia karena sesuatu yang dia anggap sama dia tidak bahaya? Kecuali dia tiba-tiba ngasih anak kamu racun yang jelas. Dia ngasih rokok, ya jelas kamu marah seperti itu. Karena itu sesuatu yang disepakati kejelekannya. Dia ingin mengasih sesuatu yang menurut dia membahagiakan. Dia nggak melihat itu sesuatu yang membahayakan. Sikap kita gimana? Apakah pantas kita mengangkat suara, merendahkan dia? Bahkan sampai bilang sama suami, pokoknya saya nggak mau lagi ke rumah ibu. Kenapa? Gara-gara anak-anak bisa kasih permen. Ya Allah, gara-gara permen hidup berantakan. Iya, kalau kau ingin menyampaikan masalah itu, sampaikan. Boleh, tapi sampaikan dengan cara yang terbaik.
sampaikan sesuai porsi dan caranya. Itulah bijak. Bijak itu adalah, hikmah itu adalah meletakkan sesuatu sesuai tempat, porsi, dan cara yang tepat. Itu bijak. Tapi ketidakbijakan itu adalah menyikapi sesuatu yang di luar porsinya, kebesaran. Nggak sesuai porsi, itu nggak bijak. Contoh, anak nggak ujian, marah. Benar. Anak nggak sholat, nggak dimarahin. Bijak atau tidak? Tidak, karena tidak meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Meletakkan sesuai porsi itu adalah kebijakan. Dan sikap bijak itu diperlukan. Jadi jangan sampai idza walidai, jangan sampai menyakiti orang tua pasangan. Hargai. Jangan sampai. Ya. Begitupun suami tadi. Jangan sampai menyakiti mertua. Hormati mereka. Hargai mereka. Walaupun kau lebih sukses dari mertuamu, tetap dia itu orang yang menanamkan kebaikan pada dirimu. Dia punya budi baik pada dirimu. Apa bukti budi baiknya? Sekarang anaknya kau cintai. Anak yang menenteramkan jiwamu. Bukankah itu budi baik dari dia? Hargai, hormati, jangan jatuhkan kehormatannya, jangan sakiti dia, jaga akhlak. Bahkan yang lebih parah, maaf, ketika kau berani melakukan kejelekan kepada mertuamu, bahkan mungkin sebagian orang memberikan hasutan kepada anaknya untuk benci kepada nenek dan kakeknya. Tanpa sadar, dia telah mengajari kedurhakaan kepada anak-anak. Hari ini, dia tanamkan dia benci kepada nenek dan kakeknya, yang menanamkan orang tua. Hari ini, dia tanamkan kekerasan, keangkuhan, kesombongan, kalimat yang keras kepada orang tua. Hari ini anak sebagai penonton. Besok dia sebagai pelaku. Dia akan melakukan itu kepada dirimu sebagaimana dia pernah melihat kau melakukan itu kepada orang tuamu. Jadi buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena dia melihat, belajar, mendengar. Dia tahu. Dia simpan memori itu. Akhirnya menjadi perangai juga untuk diri dia. Akhirnya dikarenakan sebuah perbuatan yang jelek, bukan Allah, bukan di akhirat Allah hukumnya, di dunia Allah hukum dari dirinya sendiri. Dapat anak juga yang ternyata durhaka. Dapat anak juga yang ternyata nggak mau dengerin dia. Dari mana anak itu melihat? Selama ini dia melihat bapak dan ibu sama nenek juga begitu. Apakah bapaknya pernah ngajarin? Enggak. Ngajarin tentang kebaikan? Tidak. Wal idza'u ya'khudhu suwar katsira. Menyakiti banyak gambarannya. Dengan mengangkat suara, dengan mengatakan dengan tidak mencintai, dengan sedikit memperhatikan perasaan mereka, nggak peduli perasaan orang tua. Nggak peduli perasaan orang tua. Ini bahaya ini. Orang tua jarang datang ke rumah. Karena orang tua di kampung. Begitu orang tua sesekali datang ke rumah pengen ngeliat cucu, senang dengan cucunya. Masya Allah. Karena hidup dia di kota, lebih mapan daripada mertua dan orang tuanya. Begitu datang orang tuanya, apa yang dilakukan? Silahkan datang. Tapi kebetulan. Apa kebetulan? ART lagi nggak ada. Ya, subhanallah, maksudmu? Semua tugas-tugas ART diganti sama mertua. Dia datang dari kampung buat ngeliat keluarga, buat ngeliat cucu, ternyata sampai rumah ditaruh di kamar yang paling pojok. Di sampingnya gudang, bila perlu sama barang-barang gudang diletak. Kemana memuliakan orang tua? Kemana penghormatan kepada orang tua? Oh, orang tua saya nggak bakalan ngomong, Ustaz. Itulah hati orang tua, memang nggak bakalan ngomong. Tapi perasaan kamu di mana? Enggak, Ustaz, kayaknya nggak apa-apa. Itulah hebatnya orang tua. Nggak bakalan dia ngomong. Dia tetap ketawa. Dia tetap senang dengan cucunya.
Dia tetap akan hadir bersamamu, tetap. Dia nggak bakalan bilang pindahkan kamar saya. Enggak. Bahkan dia akan bawa apa yang dia mampu walaupun dia nggak punya uang. Itulah hati orang tua. Tapi yang jadi masalah, kenapa kau tidak simpati dan merasakan apa yang dia rasakan? Itu yang jadi masalah. Harusnya merasakan. Maka kata Syekh di sini, di antara menyakiti orang tua adalah qillatul mura'atu masyairihima. Tidak memperhatikan perasaan keduanya. Hargai, hormati, cintai. Wa dzalika idlaluhuma wa ihtiqaruhuma. Di antaranya juga merendahkan, menghinakan keduanya. Wa kasratud dami mihima. Banyak mencela keduanya. Tamanni khalasu min aish ma'ahuma. Berangan-angan cepat selesai hidup bersama mereka. Allah. Kapan matinya? Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Wa ighra'uz zawj bi'uquqihima. Bahkan sebagian ada yang memaksa pasangan untuk durhaka kedua orang tua. Min dzalika tasayyadu zalatu alaihima. Selalu mencari kekurangan-kekurangan orang tua. Tadhimul akhta, membesarkan masalah-masalah yang kecil, dicari masalah-masalah yang harusnya tidak bermasalah. Bal iftira al-kadhib alaihima, bahkan mengada-ngada kedustaan agar supaya hubungan mertua dengan anak hancur. Jadi harus dipahami juga ya, yang sering terjadi antara adalah salah pandang atau cara beda pandang dalam mendidik, atau beda pandang dalam melayani rumah. Ini sering terjadi antara mertua dan menantu, sering terjadi seperti itu. Bagaimana sikap kita? Tetap sikap kita menghargai mereka. Adapun beda-beda pandang sedikit, contoh, mungkin orang tua membiasakan, orang zaman sekarang, orang tua membiasakan anak-anak menonton, bermain game tanpa ada waktu batasan. Sementara ayah dan ibu sudah punya aturan tentang itu. Ya boleh saja dia sampaikan kepada orang tuanya, tapi tentu yang menyampaikan adalah cari yang terbaik. Oh ini orang tuanya suami, biarkan suami yang menyampaikan. Oh ini orang tuanya istri, biar istri yang menyampaikan. Lalu cara menyampaikannya bagaimana? Cara menyampaikan dengan cara yang terbaik, berikan pemahaman. Berikan dia gambaran yang satu dengan kita. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan, yang gesekan-gesekan itu menjadi membesar. Kemungkaran itu adalah tetap sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Kemungkaran sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Tetapi mengingkari kemungkaran tetap dengan cara yang terbaik. Wa min dzalika ghirah minal Di antaranya juga ada orang yang cemburu dengan ibu mertua. Ini juga bahaya. Cemburu kalau suaminya baik dengan ibunya. Cemburu kalau suaminya memberikan hadiah kepada ibunya, ibu suami. Cemburu kepada suaminya kalau suaminya menspesialkan ibunya. Sifat seperti ini sifat yang jelek. Tidak boleh sifat cemburu seperti ini ada pada seorang wanita. Jangan dia membenarkan kalau sifat cemburu ini mulai tumbuh dalam jiwanya. Begitu mulai tumbuh dalam jiwanya, dia harus tebas secepatnya, jangan ditumbuhkan. Jangan dibenarkan, jangan dibiarkan. Katakanlah itu ibunya, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan anaknya, karena selama ini ibunya yang menanamkan kebaikan itu, ibunya yang mendidik, ibunya pula yang membesarkan. Begitu anak sudah sukses, sudah besar, sudah berhasil, ibunya berhaklah untuk mendapatkan hasil dari kesuksesan itu. Apakah istri saja yang berhak mendapatkan kesuksesannya? Lalu istri bilang, enggak Ustadz, karena saya kan nemenin dia dari nol. Emang ibunya dia nemenin dia dari kapan? Dari minus, bukan dari nol.
Istri nemenin suami dari nol, ibu nemenin anaknya dari minus. Dari nggak bisa ngomong, dari nggak bisa jalan, dari nggak bisa apa-apa. Maka ibu berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang ada pada anaknya. Kalau si istri cemburu dengan masalah itu, kecemburuan itu adalah kesalahan. Dan bisa jadi cemburu tersebut termasuk godaan syaitan. Muamalatuha ala anna munafasah laha. Dia mempergauli mertuanya seolah-olah saingannya, rivalnya. Syarikah ma'aha fi zawjiha. Seolah-olah suaminya ini adalah sekutu atau mertuanya ini sekutu dia untuk menghadapinya. Ila ghairi dzalika min anwa'il adiyah. Selain daripada hal-hal tersebut yang menyakitkan. Fa idza arja'na al-basar bil asbabi dzalika. Kalau kita lihat kembali, apakah sebab itu semua terjadi? Kenapakah sebab itu semua terjadi? Natijatun ankilatut taqwa. Ini dia. Kenapa itu semua terjadi? Nggak menghargai mertua, merendahkan mertua, tidak mau patuh, tidak mau hormat, tidak berakhlak baik, bahkan menganggap saya hak, egonya saya paling benar, pokoknya dia menganggap saya sudah nggak ada salahnya. Kata Syekh, kalau kita melihat kembali lagi, apa sebabnya? Syekh bilang, qillatut taqwa, sedikitnya ketakwaan, rusaknya agama, kurangnya ilmu. Itu sebabnya. Kalau begitu, ini pula faktor terbesar mengapa alasan harus mencari pasangan yang benar agamanya. Karena pasangan yang tidak benar agamanya, rusak ketakwaannya, bukan saja merugikan diri kita, bahkan bisa merugikan orang-orang sekitar kita. Kalau dia benar bertakwa, dia pasti berakhlak baik, tahu bagaimana berakhlak dengan orang tua. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif haqqan kabirana." Rasulullah mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang tua di antara kami. Kalau seandainya dia tahu agama saja, tahu pahala, tahu kebaikan dan tahu ketakwaan, dia akan tahu bagaimana berbicara dengan orang tua. Terlepas orang itu mertua ataupun siapapun, dia akan tahu etika Islam bagaimana menghadapi berinteraksi dengan orang lebih tua. Tapi kalau dia nggak punya ilmu agama, nggak punya ketakwaan, nggak takut sama Allah, kelancangan, akhlak yang jelek, kerendahan diri, tentu akan nampak itu. Maka kata Syekh, faktor itu semua adalah kurangnya takwa. Kalau ada yang bilang, Ustadz, saya punya pasangan udah ngaji kalau Ustadz, tapi masih begitu dengan orang tua saya, Ustadz. Saya bilang itu dia ngajinya jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping, masuk kanan keluar kiri. Jangan salahkan kajiannya, salahkan hati dia yang bebal. Bagaimana bebal? Allah kan katakan ketika orang-orang yang mendengar kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, apa kata Allah? Fi qulubina gulf, di hati kami ini ada penutupnya, ada sampulnya. Jadi nggak bisa nyerap kebenaran itu di hati. Tahu secara wawasan, tahu secara maklumat, tapi nggak tahu secara hati dan etika. Nah, kalau gini, apa solusinya kalau begitu? Ilmu diamalkan. Banyak sholat, banyak zikir, banyak istighfar, banyak sedekah, melembutkan hati. Yang penting hati lembut dulu, memiliki rasa simpati dan hormat. Kalau sudah punya akhlak itu, maka akan tumbuh akhlak-akhlak lain yang lain. Tapi kalau hati tidak punya kelembutan, tidak punya rasa rahmat, kasih sayang, tidak punya rasa kehormatan kepada orang lain, sulit tumbuh ketakwaan. Bahkan kata Syekh, wasu'u tarbiyah. Bisa jadi pula ini sebab karena jeleknya pendidikan. Apa pendidikan yang jelek? Ya, ternyata kalau dilihat, begitu dia lihat istrinya, kenapa sama mertuanya begitu? Ternyata ketika dia pulang ke rumah istrinya, oh si istri memang dari kecil didikannya sama orang tuanya membangkang.
Sama orang tuanya ternyata dia biasa berantem. Sama orang tuanya biasa debat. Ternyata kebiasaan itu ketika dibawa ke rumah suami, bagi rumah suami itu adalah sebuah aib, sebuah ketidakpantasan, sebuah kejelekan yang harusnya tidak dilakukan. Tapi ternyata di rumah pasangan yang lain itu sebuah kebiasaan. Su'u tarbiyah, jeleknya pendidikan. Lah kalau sudah seperti itu bagaimana? Dua habitat pendidikan yang berbeda. Tadi kembali kepada agama. Apakah ketika ada satu pasangan yang dia jelek tarbiyahnya atau jelek tempat besarnya dia, apakah itu menjadi sebuah alasan bagi dia? Oh, saya memang kayak begini kok. Saya memang ngelawan sama biasa angkat suara. Tidak. Ketika kau sudah belajar agama, kau tahu yang jelek, walaupun kau dibesarkan di tempat yang jelek tersebut, kau tinggalkan kejelekan itu. Jangan menjadi sebuah pembenaran. Oh, ini memang begini saat luka kecil saya. Nggak ada. Nanti akan ada orang-orang kafir yang dia berargumen, saya kafir terus karena memang dari bayi sampai besar saya tinggal di negeri kafir. Benar apa tidak itu argumen? Tidak, kamu harus mencari agama yang benar. Begitupun orang-orang yang tinggal atau hidup dengan tarbiyah yang salah. Jangan tarbiyah yang salah ini menjadi pembenaran untuk sifat jelek. Jangan. Belajar. Didik diri berubah. Perlahan demi perlahan berdoa kepada Allah agar Allah rubah kita menjadi lebih baik. Harus. Sulit Ustadz. Ya berubah sulit. Apalagi sudah terbiasa dengan habitat yang berbeda. Itu pasti harus. Seorang harus mendidik dirinya akan menjadi lebih baik. Kata Syekh, juga diantaranya dha'ful aql. 3 sebab ini. Kurangnya agama, jeleknya pendidikan, dan lemahnya akal. Lemah akal. Wa kadzalika tantaj hadil muamalah an dhaiqil atan. Ya. Dan ini juga kemudian ya, ini juga termasuk saghar nafs, menunjukkan jiwa yang kerdil. Wal nufusu takhtalif si'atu wadiqah. Nasallallahu salam wal afiyah. Jiwa ini, dada ini itu berbeda-beda kelapangan dan kebesarannya. Ada orang yang jiwanya sempit. Dapat masalah sedikit saja, langsung dia seperti mendapatkan masalah yang besar, sempit jiwanya, langsung meledak-ledak. Itu kesempitan jiwa, kekerdilan hati. Ada orang yang jiwanya lapang. Dapat masalah yang sama dengan orang yang pertama, karena jiwanya lapang, dia tetap memikul, mampu bersikap yang baik. Manusia dalam kelapangan jiwa dan kelapangan dada itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana takhtaliful hajar wal manazil wal amakin. Berbeda-bedanya rumah, ruangan, tempat. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang bisa nampung banyak, ada yang tidak bisa nampung banyak. Semua berbeda-beda. Wa minan nasi man tadiqu nafsahu hatta takunu kasamul khiyat. Sampai manusia ada yang sangat sempit jiwanya, cuman seperti lobang jarum. Pokoknya kalau negosiasi sama dia mah susah pokok. Kayak masukin benang ke jarum. Susah negosiasi sama dia. Pokoknya susah aja. Dhaikul nafs, sempit jiwa. Ada orang yang jiwanya lapang. Sama dia ngomong, pokoknya iya saja udah. Sama dia ngomong, pokoknya iya saja. Jiwanya lapang. Hatta takunu kasamul khiyat wa minhum man tattasi' nafsahu hatta tashmulu alam wa ma fiha. Maka itu Rasulullah mengatakan, atau Allah mengatakan tentang Rasulullah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Jadi mampu memikul banyak masalah. Ada orang yang punya baru masalah rumah tangga, anak baru 1, itu udah kayak memikul masalah yang 1 gunung. Padahal cuma anak 1 yang dia urus. Ada orang yang dikasih Allah anak 8, ittisa, masih lapang dadanya, masih senyum bibinya, nggak mudah marah dirinya. Ada. Pemberian Allah dengan lapang dada ini anugerah. Karena itulah Allah ingatkan Rasulullah, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu? Karena melapangkan dada dan lapangnya dada itu salah satu modal supaya menghadapi masalah
menjadi tentram. Menghadapi masalah menjadi tenang. Tapi sempitnya dada menjadikan sedikit masalah saja akan menjadi masalah yang besar bagi dia. Semoga Allah lapangkan dada kita. Wa ma thamaratu tilkal muamalah minaz zaujah. Kalau ini terjadi, apa hasilnya di dalam rumah tangga? Innaha tataghass ishuha wa ishu man ta'asyaruh. Maka hidupnya akan sempit dengan hidup-hidup orang sekitar. Fala zaujah tas'udu wala zaujuha wala waliduha. Dia, kalau dia hadapi hidupnya seperti ini, dia sendiri. Kalau suami berani mengorbankan kebahagiaannya untuk membahagiakan istri, itu luar biasa. Kalau istri pun berani mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan suami dan sama-sama seperti itu, itulah rumah tangga yang akan bahagia. Bukan berusaha menuntut orang lain, tapi berusaha diri dia. Kalau bisa saya membahagiakan dirimu, saya akan usahakan bahagiakan kamu. Termasuk ketika si istri melihat ternyata kebahagiaan suami itu ada pada si istri patuh pada mertua. Jadi dia melakukannya walaupun mungkin tadi qadarullah, Allah takdirkan akhirnya dia harus satu rumah dengan mertuanya. Tapi kalau memang itu cara mempertahankan rumah tangga dia dan membahagiakan suaminya, istri yang berakal, yang berjiwa besar, dia akan berusaha sabar dengan dirinya karena ingin mendapatkan kebahagiaannya. Begitupun suami. Suami lagi seneng-senengnya motoran. Ya, ngumpulin duit buat beli motornya. Tiba-tiba istri bilang, "Bang, bapak sakit, masuk rumah sakit." Gimana sikap suami? Mau dikasih nanti nggak kebeli motor kesayangan. Nggak dikasih mertua. Kalau jiwanya baik, akan dia pilih kebaikan. Kalau jiwanya sempit, dia tinggal jawab, emang saya berkewajiban juga ngasih bapak kamu. Pertanyaan ini jawabannya apa? Oh ya, emang saya berkewajiban ngasih bapak kamu. Jawabannya apa, Pak? Ya tidak berkewajiban. Tapi dari sisi etika dan kepantasan, pantaskah kau bicara itu? Loh kan hak saya Ustaz ngomong gitu. Benar nggak omongan saya? Isi konten omonganmu benar, tapi cara kamu berbicara salah. Itu kan istrimu, itu kan mertuamu. Kesedihan istrimu, kesedihan dirimu. Apakah kau biarkan dalam kesedihan dia? Cuman gara-gara kau ingin beli motor yang kau sukai? Ya subhanallah. Hanya Ustadz, apakah mertua kewajiban kita? Pertanyaannya umum. Apa kata Ustadz? Hah? Bukan. Jawaban Ustadz jelas bukan. Dia bawa ke istrinya. Nih, baca dari Ustadz. Bawa dalil nggak dia? Bawa dalil. Karena pertanyaannya di SMS, di WhatsApp cuma sepotong. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah pantas ketika istrimu risau dengan orang tuanya, kau berbahagia dengan motor barumu? Kan itu pertanyaan. Apakah rumah tangga hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban? Kan bukan hak saya, Ustaz. Bukan kewajiban saya. Dari awal kita katakan, memang ada batasan hak dan kewajiban. Tapi hak dan kewajiban ini bukan tembok yang kaku. Hak dan kewajiban ini suatu yang mungkin fleksibel, tergantung keadaan kita. Yang harus diperhatikan. Allahu Akbar. Ya. Di sini masih beberapa poin yang saya sampaikan, masih berkaitan tentang hal-hal tersebut. Wa akhiran, mauqif zaujah salih fi i'anati zaujah 'alal bir. Yang terakhir, sikap pasangan yang baik adalah menolong pasangannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi bentuknya apa? Tolongan. Saya mau tutup. Tadi saya bilang di awal, istri punya hak untuk tinggal sendiri, hak dia kan. Sekarang pertanyaan berikutnya,
Apakah suami wajib menghajikan dan mengumrohkan mertua? Apa jawabannya apa, Pak? Hah? Suami apakah wajib menghajikan dan mengumrohkan orang tua istri? Jawabannya tidak. Tapi kalau suami menghajikan dan umrohkan, akhlak yang baik, mulia, pahalanya dia haji, pahala dia umroh, kembali kepada suami. Nah, saya ingin menegaskan juga di sini, kadang-kadang ada perempuan yang mewajibkan suami sesuatu yang di luar kemampuan. Akhirnya bertikai cuman gara-gara masalah di luar kemampuan. Ini pun harus bijak menghadapinya. Harus bijak menghadapinya. Berbuat baik, berakhlak baik, menghormati, menghargai, mencintai, itu dasar kita berinteraksi dengan mertua. Bakti kepada mereka itu dasar interaksi kepada mereka. Kita di hadapan mereka tetaplah seorang anak yang perlu diajari, yang mungkin dinasehati, yang mungkin diberitahu. Itu posisi kita. Maka agar rumah tangga tadi menjadi bahagia, berakhlak baiklah dengan orang-orang sekitar kita. Jangan rusak hubungan ini, karena merusak hubungannya akan merusak rumah tangga kita sendiri. Allahumma musta'an. Ya, hampir masuk waktu zuhur. Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Jazakallah khair. Pertanyaannya dari akhwat di sini sebentar. Bagaimana cara mengatasi ortu yang intervensi dalam rumah tangga ana, seperti jika ana sakit hanya membawa ke klinik, tetapi ortu inginnya anak dibawa ke rumah sakit yang harganya sangat mahal, dan suami ana tahu tak mampu membayar, dan akhirnya ortu pun membayar biaya rumah sakit ana, tapi anak ana tidak boleh ana bawa pulang, dan ana juga jaga suami harus menganggap anak ana mati. Mohon penjelasan. Jadi anaknya sakit, nggak boleh dibawa ke rumah sakit yang mungkin yang biasa, tapi harus dibawa rumah sakit yang mahal. Kemudian dibawa sama orang tuanya. Ketika dia dibawa sama orang tuanya mengharuskan anak itu nggak boleh dibawa lagi dan dibawa mertua. Anggap saja anak itu mati. Wallahu alam, apakah ada mertua yang seperti itu? Kalau dari pertanyaan katanya ada yang seperti itu. Disitulah sikap laki-laki harus bijak. Laki-laki itu harus patuh sama orang tua, tapi dia harus bijak juga. Mana yang menjadi hak dia, mana yang menjadi kewajiban dia. Dia harus maju ke orang tuanya untuk mengatakan yang menjadi hak dia. Saya akan patuh kepada ibu, saya akan patuh kepada bapak, tapi jangan putuskan tali hubungan silaturahmi saya. Tali rahim kami jangan hubungkan dengan anak kami. Hak anak tetap hak kita, bukan hak orang tua. Hak anak tetap hak kita, bukan hak orang tua. Jadi kita boleh memintanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Minta saja ke orang tuanya dengan cara yang baik. Seperti itu. Jika suami memerintahkan istri untuk tidak jika suami tersebut melarang istrinya untuk bertemu dengan orang tuanya, mertua, ya orang tua istri, apakah dari pihak istri tetap harus menuruti perintah suami? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Memutuskan tali silaturahmi kepada ibu kandung itu kemaksiatan. Maka tidak wajib mematuhi suami dalam perkara itu. Ini bahasa sakleknya. Tapi jangan sampai pulang ke rumah, istri langsung bilang, saya nggak wajib dengerin kamu. Selesai masalah. Tetap ketika kau bertemu suami, kau bicara pada suami, bungkuslah dengan cara yang baik. Hadapi dengan cara yang baik. Jadi kalau seandainya suatu hari dia bertemu orang tuanya dan suami nggak ridho, marah-marah, nggak apa-apa. Karena haram hukumnya memutus hubungan keluarga, haram hukum. Tidak boleh mematuhi perkara yang haram, kecuali suami melarang karena sesuatu hal. Apa hal-halnya? Takut si istri terpengaruh, takut si istri kena dukun, takut si istri akidahnya rusak. Umpamanya seperti itu.
maka si istri boleh meyakinkan kepada suaminya, aku hanya bertemu sebatas kebutuhan. Silaturahmi, ngasih hadiah, setelah itu aku selesai. Nggak ada bicara masalah ini dan nggak ada bicara masalah itu. Dan ini pun harus dipahami. Laki-laki memang laki-laki harus didengarkan, dipatuhi, tapi bukan dalam urusan maksiat. Dalam urusan dosa, laki-laki tidak boleh memerintahkan dosa kepada istrinya. Ini pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai menantu, sebagai mertua menghadapi menantu perempuan yang begitu mempersulit silaturahmi kami dengan cucu-cucu rumah, berkunjung barang 1 atau 2 jam saja, seperti seorang tamu dan anaknya. Dalam pandangan menantu, mertua itu bukan siapa-siapa. Mertua itu hanya seperti kerabat biasa saja. Ya, ini mungkin karena su'u tarbiyah. Si perempuan itu biasa terdidik dengan keluarga yang seperti itu. Bagaimana sikap kita? Ini pertanyaannya, bagaimana sikap mertua? Anakmu bicaranya, puji istrinya, istri kamu pintar ngurus anak, istri kamu baik, istri kamu begini, begitu. Iya, ayah mau, ayah main sama cucu. Ayah mau cucu di sini seminggu, 2 minggu sekali nginep. Katakan kepada dia. Ya udah, oh kata istri saya begini, gini, gini. Apa persyaratan dari istrimu? Gak boleh makan permen? Oke. Gak boleh makan coklat? Oke. Apa lagi persyaratan istrimu? Kita penuhi. Tapi masuknya dari mana? Dari anak kita sendiri. Ya, Allahu a'lam. Jadi kalau memang mereka, kan memang sekarang orang-orang sekarang punya pandangan terhadap anak-anak didik mereka yang akhirnya ini menjadi gap untuk memberikan kepada mertua. Kita sebagai mertua ya sudah ikuti. Selama itu tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, ikuti saja. Apa yang mereka mau. Bagaimana tanggapan Ustadz jika ada istri yang lebih dominan dalam rumah tangga karena suaminya sulit untuk membuat keputusan? Ini pernah kita bahas di sini ya, satu pertemuan masalah ini. Jika ada teman yang telah menyakiti kita, apakah kita harus tetap berhubungan baik? Iya, kalau bisa berhubungan baik, hubungan baik. Hubungan baik berarti cuma berhubungan saja, bukan berarti kita terus bersama dia. Tetap katakan assalamualaikum, tetap senyum, walaupun menjaga jarak karena khawatir kejahatannya. Ada pertanyaan di sini, saat ini kami sedang kesulitan biaya pendidikan. Yang saya ingin tanyakan, mana yang lebih utama, membantu anak lelakinya, membantu anak lelaki suami maksudnya, karena suaminya punya anak laki-laki dari istri yang lain dan dia menikah dengan duda, untuk membiayai keluarganya atau ibadah sunnah. Kalau saya melihat bantu suami untuk dia memberikan pendidikan kepada anaknya, ya, Allahu a'lam. Kurban sunnah, membantu suami dan anaknya pun sunnah. Tapi sunnah kepada membantu suami itu dampaknya lebih baik untuk diri kita dan keluarga kita. Membantu kerabat yang dekat itu pahalanya ada dua, pahala sedekah dan pahala kerabat. Izin bertanya, bagaimana suami mengajak istri tinggal di rumah orang tua suami dengan alasan ibu suami sudah tidak ada yang merawat, ibu mertua saya seorang janda. Ini yang saya bilang tadi, harus bijak, harus lapang dada, harus melihat kebaikan, kebahagiaan pasangan adalah kebahagiaan kita. Kalau kau bisa bakti kepada mertuamu dan patuh kepada suamimu, pahala besar untukmu.
Ustadz, adakah kelas pranikah? Banyak. Para ustadz-ustadz sudah banyak yang buka kelas pranikah. Boleh diikuti. Ya, Ustadz Abdul Tuhan Sekal buka. Ustadz, banyak. Ustadz-ustadz yang lain membuka kelas-kelas seperti itu. Bagus untuk diikuti. Kalau kita menjauhi ipar kita karena alasan ipar kita mempunyai sifat yang enggak diinginkan, apakah boleh untuk memutuskan silaturahmi? Jangan putuskan. Cuman jaga jarak, tapi tetap berhubungan baik. Tetap mengucapkan salam, tetap bertutur kata yang baik, tetap menjaga kekerabatan. Tapi khawatir kejelekannya, ya jaga jarak sesuai kekhawatiran kita. Insya Allah. Saya tinggal hanya dengan ayah. Ibu sudah meninggal. Abang sudah berkeluarga. Kondisi ayah saya sakit stroke. Bila saya menikah nanti apakah harus mengikuti suami? Tetapi ayah saya nanti sendiri. Siapa yang harus saya utamakan? Kau menikah dan katakan keadaanmu kepada suami. Kalau suamimu dan calon suamimu menerimanya dan komitmen dengan apa yang telah kau katakan, bilang sama dia, saya mau menikah, tapi tolong bantu saya bakti sama ayah saya. Jangan pisahkan saya sama ayah saya. Kalau dari awal dia setuju, maka dia harus menjalankan kesepakatan ini. Tapi kalau dari awal ternyata dia mundur, ya sudah, sabar. Insya Allah Allah akan berikan kau laki-laki yang berbakti kepada orang tua. Tetap jaga orang tuamu sambil menunggu laki-laki yang siap untuk menerima keadaanmu. Jika suami benar-benar melarang kita untuk interaksi dengan orang tua, apakah sebaiknya kita bisa meminta cerai kepada suami kita? Pertanyaan lebih dalam lagi. Kalau tadi bagaimana kalau suami memerintahkan? Jika suami melarang kita untuk interaksi dengan orang tua dan keluarga kita, apakah sebaiknya kita bisa meminta cerai kepada suami? Maka jawabannya, sebaiknya adalah dinaikkan ke pengadilan dan diadukan. Kalau memang mau. Tapi kalau dia memang mau damai, mau tetap menjaga hubungan silahkan. Tapi kalau berbicara boleh dia naikkan ke pengadilan. Antara dua pilihan nanti, pengadilan akan memberikan putusan. Si suami tidak boleh melarang istri untuk bergaul orang tua, atau pengadilan akan memutuskan perkawinan ini harus diselesaikan. Karena nanti pengadilan akan melihat, kenapa ini suami melarang, apa faktornya. Kalau faktor-faktor yang tidak dibenarkan, nanti akan keputusan pengadilan. Kau tidak boleh melarang istrimu. Seperti itu. Jadi kalau dia menaikkan dan mengadukan itu boleh. Wan Ustadz, itu yang bertanya, saya menikah selama 4 tahun, tapi suami memilih tinggal dengan ibunya, karena ibunya cemburu dengan saya selama tidak ada solusi, bolehkah saya minta bercerai? Jangan. Jangan bercerai. Baru 4 tahun. Terus bilang sama suamimu, ajarin suamimu bahwasannya kamu punya hak untuk tinggal sendiri. Kalau tidak, ya sudah sabar. Apa yang harus kau sabarkan dengan hidup. Tapi kalau seandainya betul-betul nggak mampu, dan saya nggak mampu akan menjadi mudarat, bahkan saya menjadi membangkang kepada suami, boleh nggak? Jawabannya sebenarnya boleh. Tapi kita sudah katakan dari awal, pernikahan ini bukan hak dan kewajiban, boleh dan nggak boleh. Tapi pernikahan ini mana yang terbaik dalam hidup, mana yang lebih bijak dalam keputusan hidup, itu masalahnya. Jadi kalau baru 4 tahun, lalu tiba-tiba bercerai cuman masalah yang hal seperti itu kan nggak bijak. Itu bukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Allah alam ya. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah berikan kita keluarga yang baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita sakinah, mawaddah, warahmah, semoga Allah istiqomahkan kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.